Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, masuk di kubur, yang pertama diperiksa sholat. Kotama niki buru pak, bukan dulu diperiksa puasa, bukan haji diperiksa, bukan zakat yang pertama diperiksa. Apa yang pertama diperiksa ketika masuk di kubur? Sholat. Makanya sholat harus kita jaga baik-baik. Begitu para malaikat, para pengantar sudah kembali, dalam hadis dijelaskan, pengantar sudah para kembali, pengantar jenazah, yarloman taraki, bahkan kaki yang terakhir masih didengar, datang malaikat, tanya 5 perkara, 5 pakutanana malaikat. Kalau baik sholatnya, tidak usah bingung, sholat yang akan jawab pertanyaan kita. Sudah didokok nih, dibungkus ki, ada orang meninggal ibu, ya, ada orang pulang ceramah, dengar taksiah, penjual gogos, tahu gogos? Tahu gogos pak? Tahu atau? Nah bilang sama istrinya, bu, besok-besok kalau saya mati, jangan mau kubungkus ke kain kapan. Banyak sekali pertanyaannya malaikat. Jadi apa pak? Dokok bawa nak daun loka, bungkus saya pakai daun pisang. Kenapa? Nggak ditanya kak, dikira kak gogos. Jadi nggak ditanya-tanya orang. Baiklah, meninggal betul. Pas meninggal dibungkus kain pisang. Begitu ditanam, langsung datang malaikat. Dan bilang malaikat, ih kenapa ada gogos ini? Nggak ditanya, langsung dia bilang malaikat, bakar. Dek, dari tanah langsung menitunuh. Bapak saudara-saudara sekalian, nah orang itu menghadapi sakaratil maut. Sebelum kita masuk di kubur, sakaratil maut dulu kita hadapi. Orang menghadapi sakaratil maut macam-macam, ya. Pernah lihat orang sakaratil maut? Coba lihat itu. Saya, kalau ada orang meninggal itu siapa dipanggil? Siapa? Ustadz. Makanya jangan pandang enteng itu ustadz, karena kalau mau mati siapa dipanggil? Pak Camat. Tidak tahu mengaji. Siapa dipanggil? Kepala dinas. Oh lari. Siapa dipanggil? Ustadz. Makanya jangan kau pandang enteng itu ustadz, karena ada saatnya sakaratil maut kau, dia yang tolong kau. Adalah orang meninggal, coba lihat macam-macam itu orang meninggal pak. Ada orang saya lihat orang sakaratil maut, madang nasa ngogi kan macam-macam itu orang sakaratil maut. Wah. Kata Nabi, orang kalau sakaratil maut, biar kau kasih air seluruh yang ada di lautan, tidak akan mengobati rasa hausnya. Haus madekat atau ke madak ibu. Makanya lihat orang sakaratil maut, naik turun itu tenggorokannya. Coba lihat itu, dibacakan syahadat kok. Bahkan ada di Sulawesi Selatan ibu-ibu, 1 minggu sakaratil maut nggak mati. Ingat, kalau ada orang lama sakaratil maut berarti lama disiksa itu. Saya kasihan, saya datangi, saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Langsung dibangun ibu, pergi kok. Nah lempar kak botol aqua, cakup mengaji sini, panas telingaku, salai. Barusannya ada orang saya ngajikan panas telinganya. Saya ulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Nah lempar kak lagi, basah bajuku. Saya tinggalkan. Saya bilang, peringatan ini. Saya tanya anaknya, pintar jitu mengaji mama tak? Dia bilang, itu mustas mama ajiku. Tidak nak tahu memang mengaji, kasihan. Haji tidak nak tahu mengaji. Banyak haji begini sekarang. Saya seandainya menteri, maka syarat menunaikan ibadah haji lancar ngaji, pasti turun pendaftar. Bu, kalau ada yang tidak tahu ngaji di sini, belajar ki, masih sakit tuh komate ki nadet sing mengaji. Kenapa? Wawancaranya nanti di akhirat. Pernah ki lihat orang wawancara di akhirat nanti, kalau diwawancarai ki malaikat, tanya jawabnya malaikat bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, tapi apa? Bahasa Al-Quran. Jadi kalau dia tidak tahu mengaji, tidak tahu nanti kalau ditanya. Maka belajar ki. Matuan ini ustaz, masa masih kita TKTPA? Jangan maki masuk TKTPA. Masa mau ki dilantik? Bagaimana caranya ustaz?
panggil remaja masjid di rumah tak, suruh ajar ki. Majelis taklim yang kita itu mestinya 1 kali sepekan ajar ngaji, bukan cuma dengar ceramah, ajar ngaji. Kalau ibu meninggal tidak tahu ngaji, masih sakit itu masih sakit, ajak lalu, jangan lalu ki bilang wita topi na witai, wita tu belajar ki mengaji, muita tu muita. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, maka seluruh pengantar balik, maka datanglah malaikat. Bertanyalah ini malaikat, Marrabuka, siapa Tuhanmu? Kalau baik solatnya, solat akan berkata, mundur kau. Dasat, mundur. Selama kau hidup kau pelihara solatmu, sekarang saya pelihara kamu, saya yang jaga kamu. Marrabuka, siapa Tuhanmu? Solat kita menjawab, Allahu Akbar. Mungkar geling kepala, itawa jagonya barusan kuda apa ini. Ditanya lagi, man nabiuka, siapa nabimu? Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat bilang, ih tambah jago, orang tanah bumbu ini. Itu kalau baik solatnya. Akhirnya mungkar, Nabi bilang, kir kir kir, nakir, kau maju nakir. Nabi bilang mungkar nakir, sedangkan kau mundur, apalagi saya wakil ji. Mungkar nakir. Nabi bilang, kalau begitu kita naik melapor. Naiklah melapor di aras Allah. Ya Allah, ada hambamu, saya tanya, Marrabuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah berfirman, oh bukan dia yang jawab, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru, ibu? Enak nih itu pengantin baru, sampai saya selalu mau ulang, tapi tidak kada wani. Coba itu kalau baik solatnya. Kalau tidak beres solatnya, kembali pengantar, datanglah dia, datang malaikat, ditanya, Marrabuka, siapa Tuhanmu? Langsung kaget. Tunggu dulu, orang baru datang, malaikat yang mau nagiaki. Ditanya, Marrabuka, siapa Tuhanmu? Kaget lagi. Langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung disemes. Nah, jadi bubu, syarat pertama kalau mau ki selamat menghadapi sakaratil maut itu, perbaiki solat. Kemudian ketika sakaratil maut sudah tiba saatnya kita masuk di kubur, pertama diperiksa solat. Maka setiap saya solat ceramah, ibu, solat anak ini yang selalu saya ulang-ulang. Biar baik puasa tak, bangun ki masjid mewah seperti ini, tapi kalau tidak solat tidak ada gunanya. Ini ibu-ibu banyak ndak solat gara-gara apa? Gara-gara apa? Ibu-ibu banyak ndak solat gara-gara apa? Pengantin. Mukanya nak kasih make up, nak kira tembok kuning, coklat, abu-abu, biru, krem. Ada cilakna, alisna nak kasih tipis. Ada juga yang tebal, beda kanan beda kiri. Nak kasih lebih lagi sedikit di sini. Apalagi banyak ibu-ibu ndak sholat gara-gara apa? Jilbab. Jangan kita lihat-lihat ibu di listnya teman-teman. Ayo, gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. Tak 3 lapis. Nak kiring-kiring. Biru, coklat, nak kasih miri-miri lagi sedikit. Tiba waktu sholat, Nabi bilang suaminya, piko sembayang. Nabi bilang, ndak sadar kok pak? Sadar mani ku suruh kopi sholat. Piko sholat. Nabi bilang, ndak kau lihat ini jilbabku 1 jam dipakai. Gara-gara jilbab ndak sholat. Ibu-ibu jangan anggap enteng itu sholat aja, tak cule-cule sampajangnya pak. Demi Allah akan menderita orang yang tidak sholat. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitabnya dia jelaskan, kalau ada orang ndak sholat dia mati, jangan kau sholati. Kau seleng ina sangalena tapi dia nama sampajang. Imam Syafi'i bilang jangan kau sholati kalau dia mati. Bahayanya itu orang tidak sholat. Nah kita kadang-kala pergi haji, tiap tahun pergi umroh, Ramadan puasanya lengkap,
dia bersedekah, tapi tidak sholat, tidak ada gunanya semua itu. Apa susahnya itu sholat, ibu? Apa susahnya? Tidak ada susahnya. Maka celaka mereka yang baik dia bilang agamanya tapi tidak sholat, kafir. Ya, maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Berikutnya, ibu bapak, nah sudah masuk di kubur, pertama sekali diperiksa sholatnya. Sudah kembali pengantar, diperiksalah sholat kita, maka ditidurkan kita. Kalau dia baik sholatnya, kata Nabi, tidurkan dia seperti nikmat tidur pengantin baru. Kalau tidak beres sholatnya, ditidurkan dia seperti tersiksanya orang tidur sakit gigi. Coba lihat kalau orang sakit gigi, tanah elek, kenapa lama sekali pagi ini? Kalau pengantin baru, wih cepatnya pagi. Kalau sakit gigi, lamanya pagi. Nah, begitu orang kalau menderita, kalau dia tidak sholat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah sudah masuk kita di kubur, tutup semua amal kecuali amal kita yang bisa menolong kita setelah masuk di kubur, yaitu amal jariah. Amal jariah itu ada 3. 1, anak yang soleh. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, pembangunan yang bermanfaat. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, anak soleh. Begitu ibu meninggal, siapa yang doakan kita? Bu, bapak-bapak, kalau meninggal ki, siapa doakan ki? Siapa pak? Istri tak? Nah ambil orang. Ibu-ibu meninggal, siapa doakan ki? Siapa? Suami tak? Woi, kawin lagi. Hah, setengah mati maki dikubur, suami tak enreyengi. Pakai istri baru di kamar tak. Kita menderita di kubur, suami tak dengan istri barunya. Nah doakan ki? Tidak. Begitu kita meninggal, matanya sebelah kanan menangis, sebelah kiri nah lihat yang mana gantinya nanti ini. Ayo. Lalu siapa yang doakan kita? Anak-anak kita. Maka lihat itu anak. Sayang sekarang kita ini, anak kita tidak didik. Kita malu kalau anak kita tidak bahasa Inggris. Kita malu kalau anak kita tidak pegawai. Kita malu kalau anak kita pengangguran. Tapi kita tidak malu kalau anak gadis tak sudah gadis, sudah balik tidak pakai jilbab. Tidak malu dia. Kita tidak malu kalau anak kita sudah ada anaknya, angkana cucuta, angkana wapota, dek mau panaloma berjama kumasigi. Malulah ketika anak kita ini tidak bagus agamanya. Dulu kan kita itu diajari memang dari kecil. Ibu-ibu kita memang ngajar kita agama dari kecil. Diajar kita ngaji, diajar kita akhlak. Saya masih ingat waktu kecil, ibu saya sampai itu kalau kita bicara diajari. Nah, lo kembali boleh. Ini tetangga nak pinjam gula. Jangan kau bicara kalau berdiri nak. Tudak kau yolok napa mak bicara. Duduk kau dulu baik-baik baru kau ngomong. Itu sampai begitu diajari kita. Sekarang ini mana ini akhlak? Anak-anak kita siapa yang ngajar? Siapa yang ngajar kita sekarang anak-anak kita pak? Orang tuanya? Bukan. Siapa yang ngajar anak kita? TV. Siapa yang ngajar kita anak kita? Handphone. Kenapa? Orang tuanya juga tidak mau repot. Anaknya menangis langsung nak kasih handphone. Jangan kau nangis nak. Main game aku. Ibu toh. Maka jangan heran anak tak tinggi sekolahnya tapi tidak tahu taat. Alangkah bahagianya. Ibu bapak, alangkah bahagianya kita sudah tua, anak tak 4 sambil baku telpon. Daeng, bulan ini saya ambil mama nah, bulan ini saya urus bapak nah, bulan depan pi kau sama istrimu kau urus, bulan ini saya mau dapat. Begitu tahun depan, Daeng, bagaimana ini kita 4 bersaudara dik? Patungan ki kasih umroh ibu, masing-masing tabung, ayo umrohkan orang tua kita bulan depan. Itu orang kaya itu. Itu anak kita bisa begitu kalau kita didik dari kecil. Bagaimana cara mendidik anak? Maka cara didik anaknya itu yang pertama, begitu lahir kasih nama yang baik. Nama yang baik itu bukan nama artis. Nama yang baik itu bukan nama pemain sepak bola. Nama yang baik, nama yang ada doa-doa di dalamnya. Sal kasih nama anak tak Mutmainnah.
Apa itu artinya mutmainnah? Jiwa yang tenang. Berarti kalau orang panggil, oh mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang, orang doakan. Jangki lagi bilang, apa arti sebuah nama? Coba bayangkan kalau tidak ada semua nama tak. Coba kalau tidak ada semua nama di sini, bagaimana orang macale? Pilih saya. Siapa? Anu. Pilih saya. Siapa? Anu. Bagaimana repotnya? Mau kita telepon kak ceramah, halo, ada ustaz. Ustaz siapa? Anu. Yang mana Anu? Siapa? Anu. Siapa? Yang pendek. Oh, banyak yang pendek di Makassar. Coba bayangkan, nama itu penting. Maka kasih nama yang baik. Lahir anak tak, lahir cucu tak, kasih nama. Tidak bisa kita telepon ustaz. Ustaz, ada cucuku lahir, saya mau dia jadi penghafal Quran. Siapa bagus namanya? Perempuan atau laki-laki, Bu? Perempuan. Hafizah. Itu bu namanya. Bagus itu. Tambah namanya bapaknya di belakang. Jangki lagi bilang, apa arti sebuah nama? Coba beda, sebut nama tak. Sebut nama tak, saya tahu agamanya dan saya tahu sukunya. Abdurrahman, 99% pasti muslim. Ya, bilang Abdurrahman, muslim. Bertus, hai, Toraja. Nget, Ambot Dale, nggak mungkin orang Jawa. Mana Ambot Dale orang Jawa? Kalau Margono, ya. Kalau Ambot Dale, nggak mungkin. Orang Ambot Tuo, pasti Bugis. Nah, nama itu penting. Yang kedua, cara mendidik anak, kasih contoh yang baik. Jangan sampai kita bilang, jangan kau merokok, ah? Kalau merokok kau setempelin kau. 10 menit, kau beli rokok dulu nak. Bagaimana ceritanya? Awas kau, memang jangan kau bicara kasar. Kasih lembut bicaramu. Kalau kau kasar, dia sudah kasih contoh kasar. Maka orang tua yang baik kasih contoh anaknya. Yang ketiga, jangan kasih makan haram anakmu. Jangan kasih makan proyek palsu. Jangan kasih makan barang serobotan. Jangan kasih makan dagangan nipu. Itu dagangan nipu yang mana? Pedagang. Asli ndak ini barangmu? Asli, padahal palsu. Dapat kau untung dari kau tipu pedagang, pembeli. Mungkin kau dapat untung 2 juta satu hari, tapi uang haram kau kasih makan anakmu. Jangan heran anakmu 3 semua ndak ada sholat. 1 tukang tipu, 1 pengedar narkoba, 1 kawin lari di bawah bandar, dikasih hamil cowoknya. Kenapa? Uang haram kau kasih makan anakmu. Maka orang tua yang baik jangan kasih makan uang haram anaknya. Istri nih, tolong ini ibu-ibu nih yang datang ini. Kalau suami tak datang bawa uang, tanya dulu, halal mau gaye? Halal ndak ini? Biasanya gajimu cuma 5 juta. Kenapa ini menjadi 6 juta? Dari mana ini 1 juta? Halal tidak? Bisa ibu? Bisa? Hoi. Bisa? Bisa? 1 juta bisa. Kalau 15 juta, bengkok mukanya. Sini ala nih mai panggil dia cicing. Mestinya istri yang baik begitu. Jangan kasih makan uang haram anaknya. Yang berikutnya lagi, supaya anak kita baik, doakan. Doa. Maka ibu-ibu seharusnya lebih rajin doakan anaknya. Doa itu tidak harus ibu lagi sholat. Memang lebih utama selesai sholat, tapi boleh ibu doakan sambil duduk-duduk. Tidak ada kegiatan. Doakan anakmu ketika dia pergi sekolah. Ya Allah, lindungi anakku. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Buat dimatoki mah bahasa Ogi. Allah tahu. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, bingungin nanti malaikat. Nah, bilang malaikat apa maksudnya ini ibu ini? Nah, mau doakan anaknya anak soleh, nah minta hujan, nah doa dah baca. Kan bingung malaikat. Maka tidak harus ke bahasa Arab. Mak bahasa Ogi nih. Puang, katu kasih si kaju-kaju anakku. Masa depan anak saya ya Allah. Saya tidak tahu mendidiknya, tapi Engkau maha mendidik ya Allah. Pelihara anakku ya Allah. Ya Allah, lindungi anakku ya Allah. Jangan kau biar mak pasogi nih. Boleh. Hati-hati ketika ibu-ibu sumpah. Hati-hati ketika marah. Kadangkala ibu-ibu kalau marah kan keluar itu kalimat-kalimat sumpah. Kurang ngajar, nalapola lo ko beca. Nah, tak berat betul beca. Maka kalau sumpah untuk anak, jangan sumpah yang jelek, sumpah yang baik-baik.
kurang ngajar, jadi lalu kok ustadz seperti Dasat Latif. Boleh begitu, jangan sumpah yang jelek-jelek. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, begitu masuk di kubur, yang pertama yang bisa menyelamatkan kita anak kita. Maka bapak-bapak yang masih hidup, yang sudah wafat orang tuanya, doakan orang tua tak. Itu orang tua sekarang, dia sudah tidak harapkan lagi dibangunkan rumah, enggak tapi yang diharapkan paling tidak kiriman-kiriman doa. Bagaimana cara kirimkan doa? Tidak harus ustadz haul seperti ini, tidak harus ustadz yang doakan orang tua tak. Doa sebaik-baik doa untuk orang tua dari anaknya. Maka tidak harus kita, kan orang tua dulu apalagi orang Bugis, mak baca doa, nanti dia mau baca doa orang tuanya kalau potong sapi, potong ayam, potong bebek. Jadi kalau tidak ada wanita potong sapi, enggak kita doakan orang tua tak? Enggak ada hubungannya itu satu baki. Kan biasa kita ini orang Bugis salah-salah. Nah, panggil maki baca doa. Ada sokok, ada ketan, ada gula, ada telur, ada ayam, ada pisang goreng. Nah dorong itu. Tabe guru, kiringan ini nenekku. Nak suka sekali dulu waktu hidup pisang goreng. Ku bilang, berarti belum mati nenekmu. Mati ustaz, kenapa mau kau kirim pisang goreng? Itu kan biasa kita. Tabe, napojilak dek kasih tunuman tidak ada. Maka baca doa itu ibu untuk orang meninggal tak, tidak ada hubungannya sama satu baki yang ada seperti ini. Tidak ada hubungannya. Lalu untuk apa ini satu baki kalau kita baca-baca? Untuk apa? Tawana ustaz saya kupuri mak baca. Maka saya kalau disuruh baca, tidak maukah itu kalau ada satu baki? Ada, jangan di depan kalau ada. Saya jelaskan, ini bukan untuk orang meninggal, tapi untuk saya. Jangan di depanku, kasih di belakang. Kenapa? Karena kalau dia di depan saya, mulutku baca doa, pikiranku yang mana dulu ku makan. Iya toh? Mana dulu saya makan, telur kah dulu ini, pahala dulu. Maka di belakang saja, tidak ada. Ini sebagian orang-orang tua kita yang dulu-dulu, nanti dia mau baca doa kalau dia potong ayam, enggak, lagi duduk-duduk di teras, lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada orang lewat, bajunya seperti bajunya almarhum orang tua kita. Kita ingat bapak tak, miripnya bajunya bapakku, langsung kirimkan Fatihah. Bagaimana caranya? Boleh pakai bahasa Arab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa hususil ruhil almarhum bapak siapa namanya, Abdul Latif bin Sofa, Al-Fatihah. Itu bahasa Arabnya. Kalau mau ke bahasa Indonesianya, saya niatkan kirimkan Fatihah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ikutkan ruh almarhum bapak saya Abdul Latif bin Siapo, Al-Fatihah. Boleh juga bahasa Bugis, wakate mas kiringin surat Fatihah Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam upacio ia ambokku, Al-Fatihah. Boleh. Bayangkan suatu kali Nabi bersama sahabat menuju satu tempat, melewati pemakaman kubur. Begitu Nabi lewat pemakaman, Nabi bersabda, cepatkan langkahmu, maperi-periko. Dilangkahkan kaki dengan cepat sampai Nabi di tujuan. Balik lagi, sahabat ketika lewat di pemakaman kasih langkah capak kakinya. Nabi bilang, tidak usah kau buru-buru, santai saja, santai. Sahabat bertanya, ya Rasul, waktu pergi disuruh buru-buru, pulang tidak lagi, ada apa ya Rasul? Nabi bilang, andai kau dikasih telinga seperti telingaku, kau dengar betapa disiksa orang tadi ini. Waktu pergi disiksa ini orang di kuburnya, tidak tahan saya dengar dia disiksa, dek na lemuk nyawaku, tidak betah saya dengar, maka saya mau cepat jauh supaya saya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi disiksa. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril, Allah perintahkan malaikat yang menyiksa di kubur, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin kusiksa bapaknya sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca basmalah. Napai bismillah na baca anakna, Allah perintahkan malaikat, hentikan kau siksa itu orang tua, anaknya lagi baca Al-Fatihah. Maka ibu bapak yang meninggal orang tuanya, doakan orang tua. Yang kedua, bagaimana setelah didoakan? Sedekah atas nama orang tua. Ini sahibul hajat yang undang saya ke tempat ini. Ini pahalanya akan sampai ke orang tuanya. Berapa sedekahnya kita makanan, ya, yang dos-dos itu, meskipun ada juga ambil tak 2 dos, sudah dikasih 1, Nabi bilang belum pi,
ibu-ibu Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus puran ya lesik di malamopi. Itu sedekah. Bayangkan bapak ibu, misalnya yang undang saya, dia kasih saya duit 10.000, lalu itu 10.000 saya makan bakso, lalu bakso itu menjadi darah daging saya. Selama darah daging saya itu saya pakai sujud beribadah kepada Allah, maka selama itu yang kasih saya 10.000 itu dapat pahala dari saya, meskipun tidak dikurangi pahalaku. Makanya bersedekah ki. Lihat orang baik, sama-sama orang miskin, sama-sama tidak mampu, satu baik solatnya, satu tidak baik solatnya, kasih yang baik solatnya. Sama-sama miskin, sama-sama baik solatnya, satu keluarga, satu tidak keluarga, kasih yang keluarga. Sama-sama keluarga, sama-sama fakir miskin, sama-sama baik solatnya, kasih satu tetangga, satu bukan tetangga, kasih yang dekat dari rumah tak. Maka bersedekah. Kalau kita sedekah, kasih lihat apa jenis sedekahnya. Kalau sarung songkok, cocoknya kasih siapa? Pak Imam, Pukate, Pak Ustadz, guru ngaji, cocok itu kasih sarung songkok. Kalau dasi, baju safari, yang mau kau kasih Puiman, kapan dia pakai itu Puiman dasi? Begitu pergi pengantin pakai dasi, langsung makan mana itu? Jangan-jangan nih Puiman, gila-gila sudah nih Puiman ini, coba. Maka diberikan yang lebih banyak dia pakai. Ya, bersedekah. Satu tadi doakan, dua bersedekah. Yang ketiga, kunjungi karib kerabatnya. Maka orang yang punya almarhum ini salah satu cara berbuat baik kepada orang tua. Almarhum bersyukur punya anak seperti ini, bikin acara pengajian. Bayangkan kalau saya selesai ceramah ini, lalu ibu amalkan apa yang saya sampaikan. Misalnya sejak pulang ini, tadinya masih malas sholat, tadinya sholatnya masih putus-putus, pulang dengar ceramah, sholat selama-lamanya, maka selama itu orang yang sholat mengirimkan pahala kepada yang punya acara, termasuk kepada saya, karena ilmu yang saya berikan. Tidak dia kurangi pahalaku, tidak ada kurang yang punya acara, sama-sama dapat pahala. Maka ibu, kalau ada orang meninggal mi orang tua tak, maka bersedekah ki atas nama orang tua. Tidak sampai Ustaz. Kalau ada orang bilang tidak sampai, mau bukti? Mau bukti bahwa sedekah untuk orang meninggal sampai? Mau ki bukti pak? Mau? Ibu-ibu mau? Mati maki, saya kirimi ki. Ini sudah mau idul kurban. Mau idul kurban. Kalau anak yang mau baik bakti sama orang tuanya, pak karobangi tomatota kurban untuk orang tua. Misal bapak mampu beli sapi, satu sapi, harga misalnya 8 juta. 8 juta itu sapi, kita untuk suaminya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk cucunya, untuk bapaknya sudah meninggal, untuk ibunya sudah meninggal. Cukup 7 orang, satu sapi, satu keluarga. Boleh. Tapi kalau kambing, 1 orang, 1 kambing. Bagaimana kalau ayam Ustaz? Ayam hanya untuk dimakan di rumah, tidak bisa untuk karoba. Ya, korbankan. Itu cara berbuat baik kepada orang tua. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang berikutnya, sudah yang bisa menyelamatkan, mengirimkan pahala tadi anak soleh. Yang kedua amal sedekah jariah. Yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Nah ini pulang kita dengar ceramah, misal dapat ceramahnya Ustaz Dasat di WhatsApp, kirim ke orang lain, kirim, dapat tulisan-tulisan agama, ilmu-ilmu agama, kirim ke teman. Dia mau amalkan atau tidak, kirim saja. Selama itu kita kirim dan orang yang baca paham, dia laksanakan, maka orang yang mengirim itu dapat pahala. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mengirim foto-foto porno, mengirim berita-berita palsu, mengirim berita-berita fitnah, selama berita itu beredar, selama itu foto beredar, selama video itu beredar, maka selama itu orang yang kirim juga dapat dosa. Itu dosa jariah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika sudah kembali semuanya, 3 ini yang akan membantu kita dikubur. 1, anak yang soleh. 2, ilmu yang bermanfaat. 3,
sedekah jariah. Nah, Jangan lupa follow ya saudaraku. Allah akan menjadi amal jariah kita kelak. Amin.